Oke guys, saatnya kita review nih handphone paling galaknya Oppo saat ini, Oppo Find X9 Ultra. Hai semua, gua Wasa. Oke, yang mana pastinya kalau teman-teman ngikutin gua pasti tahu dong handphone ini tuh udah gue cobain selama 1 bulan lebih semenjak keluncurannya kemarin saat gue diundang langsung ke China. Dan jujur, gue langsung ngerti sih kenapa Oppo tuh pede banget nyebut ini sebagai the king of mobile imaging. Karena biasanya brand smartphone itu kan suka bilang kamera flagship, zoom paling jauh, hasil profesional. Tapi pas dipakai langsung, ya ujung-ujungnya sebenarnya ada gimmicknya lagi sih. Ngezoom jauh ternyata pecah kayak cat air, warna tiap lensa juga bisa beda tuh masing-masing. Terus upload ke Instagram langsung juga malah buram. Atau hasilnya ya kelihatan AI banget lah sampai nggak natural, iya kan? Nah masalahnya di Oppo Find X9 Ultra ini tuh beda. Mungkin ini adalah handphone dengan kamera yang paling serius yang pernah Oppo bikin. Dan gua sebagai orang yang fisik oriented di awal-awal, desain handphone ini tuh gantengnya juara banget menurut gue pribadi. Warna tundra ambernya ini tuh laki banget dan pokoknya vibes-nya bener-bener kelihatan ini handphone punya kamera yang ngeri gitu loh. Even saat orang pertama kali ngeliat baik dari jauh ataupun dekat. Apalagi kalau ditaruh di atas meja pas lagi meeting atau nongkrong. Belakangnya ini tuh pakai vegan leather premium dengan aksen garis yang ngebelah jadi 2 bagian khas kamera medium formatnya si Hasselblad X2D, X2D. Yang mana ini tuh positif juga, efeknya bikin handphone nggak kerasa begitu panas kalau kita lagi main game intens ataupun teman-teman yang suka ngerekam 4K dalam waktu yang lumayan lama atau sering. Terus housing kameranya segede gini, ini justru bikin kelihatan mahal. Dan satu lagi, kalau teman-teman lihat ini frame-nya bulat, kalian salah. Aslinya tuh dia kayak ada potongannya lagi di sisi-sisinya, jadi mirip kayak segi 6. Mesti diperhatiin banget sih, tapi kalau teman-teman udah tahu harusnya udah ngeh. Jadinya tuh ini kelihatan kalau handphonenya tuh handphone Oppo, bukan Vivo, bukan Huawei, apalagi Xiaomi yang punya desain itu kamera identik di beberapa lini handphonenya. Lanjut ada detail kecil juga yang makin kelihatan niat gitu loh dari sisi desain, yaitu di bagian pinggiran modul kameranya ini tuh ada tekstur knarkling gitulah, kayak ring fokus lensa profesional. Bahkan ada aksen oranye juga khas Hasselblad dan serta tambahan tombol shutter kameranya ini di bagian framenya yang berwarna oranye juga. Tapi gue juga harus jujur satu hal, ini kan modul kameranya gede banget ya. Dan handphone ini tuh jadinya lumayan berat dan agak top heavy. Jadi maksudnya top heavy tuh dia berat di atas. Kalau misal kita megang begini atau satu tangan, berasa kayak mau nunduk gitu loh. Jadi kalau teman-teman biasa pakai handphone tipis ataupun juga enteng, awal-awal pasti kerasa bedanya. Tapi ya tinggal adaptasi aja kok. Build quality-nya juga nggak main-main ya. Ini handphone pastinya udah ada fitur IP66, IP68, dan juga IP69 sekaligus. Jadi bukan cuma tahan kecemplung air, tapi tahan juga di semprotan tekanan tinggi. Cuci steam gitu ya, aman ini handphone. Cuma ya buat apa nyemprot-nyemprot handphone ini di keseharian? Sayang coy. Oppo juga pakai Armor Shield arsitektur buat durability-nya. Monggo kalau mau coba sendiri ya, beli handphone mahal terus dijatoin cobain. Gue nggak mau. Oke, sekarang kita pindah ke layarnya. Buat layar sendiri ukurannya itu 6,82 inci. Pakai panelnya tuh LTPO AMOLED QHD+ dengan refresh rate-nya 144 Hz. Brightness-nya pasti tinggi, warnanya juga cakep, viewing angle juga aman, bagus banget. Support HDR10+ juga sama Dolby Vision. Dipakai ngedit foto ataupun nonton enak banget ini handphone. Tapi ada satu hal yang menurut gue teman-teman mesti tahu juga ya. Walaupun refresh rate-nya dia technically 144 Hz, dalam penggunaan normal sebenarnya tuh dia jalannya di 120 Hz aja. Jadi 144 Hz itu baru aktif di beberapa game yang emang support. Dan honestly buat gue pribadi nggak terlalu masalah karena agak nggak kelihatan juga bedanya 120 sama 144 Hz, mata kita tuh susah ngelihatnya. Karena ya 120 Hz balik lagi udah smooth banget. Ngomongin speaker stereonya menurut gue pribadi ini udah cukup bagus, tapi ya emang bassnya itu belum sedalam beberapa flagship lain. Cuma ya clarity sama vokalnya enak. Terus ada infrared blaster juga buat jadi remote-remotan, posisinya bukan di atas frame ya, tapi gabung sama si modul kamera bulatnya ini. Oke, sekarang masuk ke softwarenya. Oppo Find X9 Ultra ini pakai ColorOS 16 berbasis Android 16 juga bawaan lahir. Dan to be honest, sekarang tuh ColorOS udah jauh lebih dewasa dibanding yang versi sebelumnya.
Animasinya mulus, fiturnya juga lengkap, apalagi kalau ngomongin AI, ya ada banyak. AI writing, AI translate, AI transcription, AI photo editing, sampai main space. Bahkan ada kolaborasi antara Oppo sama Meta nih guys. Karena kan selama bertahun-tahun nih, kita tuh user Android tau lah punya masalah klasik. Video bagus di galeri aja, pas di-upload ke Instagram itu langsung hancur. Dan Oppo akhirnya benerin atau ya nyoba solving masalah itulah. Jadi Oppo ada kerjasama langsung juga nih sama Meta buat optimalisasi upload Instagram lewat si Find X9 Ultra ini supaya kualitas video setelah upload itu tetap tajam dan minim compression. Dan ini bukan gimmick marketing. Gue tuh sebenarnya udah cobain compare langsung antara ini handphone sama iPhone 17 Pro gue kemarin di Instagram Story. Mungkin udah kelewat sama teman-teman. Tapi kalau yang ngeh ya pasti kelihatan kok bedanya kalau 60 fps-nya itu jalan smooth pas kita rekam dan posting langsung dari handphone Oppo ini, Find X9 Ultra. Soalnya kalau ditunjukin di sini, ya pasti sama-sama smooth aja gitu antara iPhone sama Oppo hasilnya. Jadi mesti ngeliat di aplikasi Instagramnya langsung ya. Pantengin aja Instagram gue. Sekarang kita bahas ke performa. Handphone ini pastinya udah pakai tier paling atas, Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk CPU-nya. RAM-nya juga udah LPDDR5X, storage-nya UFS 4.1. Udah paling atas lah pokoknya. Gue ngetes benchmark kayak biasa, Antutu dapat hampir 3,7 jutaan. PC Mark dapat 15 ribuan. Geekbench-nya, Geekbench 6 ya, single core-nya itu 3.500-an dan multi-core-nya 10 ribuan guys. Gokil lah. Udah lah pokoknya kalau soal gaming gak usah dipusingin, pasti aman, pasti lancar. Lagi menurut gue pribadi, kalau beli Oppo Find X9 Ultra ini buat gaming tuh kayak sayang aja rasanya. Soalnya value terbesar handphone ini jelas ada di kameranya. Dan makanya kita mulai bahas ke kameranya. Oppo punya sebutan sistem Hasselblad pentakamera. Karena kalau teman-teman lihat di sini tuh emang kelihatan secara fisik kasat mata ada 5 lensa yang padat banget kelihatannya. Mulai dari ultra wide 50 megapiksel. Terus ada lensa utamanya 200 megapiksel. Dan ada lensa telefoto 3 kali optical zoom sama-sama 200 megapiksel juga. Dan lensa telefoto 10 kali optical zoom 50 megapiksel. Dan yang terakhir lensa monokrom sensor yakni 3,2 megapiksel. Hasilnya ya emang goks banget sih kalau menurut gue. Kalau bahasa Gen Z itu apaan sih? Goks, gokil, nggak ada ya? Apa gacor kali, gacor. Lensanya tuh gacor banget guys emang. White balance-nya itu konsisten. Dynamic range juga konsisten. Dan itu susah loh sebenarnya untuk untuk menyentuh yang konsisten kayak gitu susah. Makanya skin tone di handphone ini juga bagus kalau menurut mata gue ngelihatnya. Dan nggak gampang shifting, walau kita tuh pindah-pindah lensa. Dan ini detail kecil yang menurut gue tuh jarang diliatin di handphone yang emang bener ngaku-ngaku kamera fotografi gitu. Terus Oppo juga punya teknologi yang namanya tuh LUMO, L-U-M-O, Image Engine. Ini basically tuh kayak sistem processing baru yang manfaatin CPU, GPU, serta NPU secara paralel buat ngolah foto resolusi tinggi. Makanya mode 200 megapiksel di handphone ini juga termasuk usable lah, atau bisa dipakai. Kita tuh bisa nge-crop jauh dan dapetin yang hasilnya tuh masih tajam banget. Bahkan Oppo sendiri tuh pede, bilang hasilnya cukup buat large format printing. Alias kalau teman-teman mau ngeprint, ini bisa banget yang 200 megapiksel ya. Tapi ya, dari semua setup lensanya, gue pribadi tuh seneng dan suka sama lebih sering pakai yang lensa 10 kali optical zoom-nya yang dalam pemakaian, ya balik lagi menurut gue kepake 10 kalinya.
Soalnya ini tuh native optical zoom ya, 10 kalinya tuh. Dan Oppo literally bikin sistem yang namanya quintuple prism reflection periscope buat muat lensa 10x-nya atau 10 kalinya di bodi smartphone ini. Makanya bisa bikin zoom 10 kali tanpa bikin handphonenya ya lebih tebel. Segini masih nggak tebel-tebel banget sih kalau dibandingin temennya satu lagi. Bahkan gue juga dikasih tambahan tulisan speknya gitu sama Oppo. Mereka tuh ada yang namanya sensor shift stabilization, ada triple active optical alignment, dan pristine optical pad architecture. Yes. Teman-teman gak usah pusingin nama-nama istilahnya. Yang penting kalian habis beli itu hasilnya langsung kerasa. Karena 10 kalinya, intinya nih ya, lensa 10 kalinya itu stabil banget. Bahkan kalau kita pegang tangan aja alias handheld. Makin penasaran nanti kalau misalkan dipakai nonton konser. Terus Oppo juga punya konsep banyak focal length di handphone ini. Jadi dengan satu sistem kamera aja, basically tuh kita punya berbagai milimeter focal length. Mulai dari 14 mm, 23, 47, 70, 139 atau 139, 230, 460 sampai ke telemakronya. Jadi telemakronya tuh bukan kita nge-shoot makro dari dekat gitu, dideketin handphonenya, enggak, tapi ya dari jauh aja kita bisa nge-shoot sedetail kayak makro. Dan ada mode lainnya juga yang gak kalah penting, yakni Hasselblad Portrait Mode. Ini jadi salah satu mode favorit gue juga, soalnya blurnya itu nggak norak, kelihatan kayak lensa kamera beneran. Terus ya balik lagi, skin tone-nya juga bagus menurut gue pribadi. Dan untuk yang potretnya sendiri, dia ada focal length kayak 1x, 3x, 6x, bahkan sampai 10x. Dan potret 10x-nya lagi-lagi ini gokil ya hasilnya menurut gua. Karena balik lagi, ini tuh optikal yang kita dapat bokehnya, jadi lebih natural. Terus ada juga Hasselblad Master Mode. Ini mode yang bikin Find X9 Ultra makin kerasa kayak kamera profesional. Karena warna sama tone-nya itu khas Hasselblad banget dan cocok buat teman-teman yang demen ngutak-ngatik warna tanpa perlu install aplikasi pihak ketiga lainnya. Handphone udah mahal-mahal guys, ngapain lagi ribet-ribet? Iya kan, semuanya tuh ada di menu kameranya. Dan terakhir ada juga mode expand. Nah, expand ini dia tuh ngelebar kayak rasionya video-video sinematik. Dan ada berbagai filter-filternya juga ala-ala kayak film jadul. Ada yang jadul, ada yang tidak jadul. Pokoknya kalau suka sama tonton kayak begini dan rasionya sinematik memanjang gitu, ya mode expand ini bisa jadi opsi juga. Sekarang masuk ke videonya. Nah, kemampuan ngerekam pastinya mulai dari resolusi 720p ada sampai 8K juga bisa. Oke, ini contoh video 1080p 60 fps-nya Oppo Find X9 Ultra seperti ini. Di bawah jalan kaki satu tangan. Ya, dan sekalian lihat fokusnya juga. Pasti smooth. Dan ini bisa pindah ke lensa depan tanpa harus nge-stop dulu videonya. Pastinya menyenangkan dan resolusi juga sama 1080p 60 fps. Habis ini kita pindah ke lensa belakang dan ini adanya di 1x. Bisa ke ultra wide. Nah, terus kita coba maju ke air mancur itu ya. 1 2 sorry. Ini 2, terus 3, 6 dan 10. Maksimalnya tuh ini 20 dan ya 30 nih maksimalnya segini guys. Jadinya ya. Balik lagi ke lensa 3, set. Ke lensa 10 lagi. Set, dan langsung ke ultra wide ya. Nah, seperti itu. Enak banget kalau misalkan jalan gini. Ini ultra wide tapi di previewnya juga stabil. Jalanannya juga nggak begitu rata tuh. Misalnya gue putar begini, bagus ya. Flagship. Oke, lanjut. Nah, sekarang nyobain yang 4K 60 fps. Kenapa 4K? Karena mau mencoba ngambil detail si Red Panda ini, biar bulu-bulunya tetap kelihatan tajam. Red Panda, tapi gue ngeliatnya kayak rakun loh. Rakun warna coklat.
Ting. Lucu banget deh. Kadang sekilas kayak kucing, tapi sekilas juga kayak anjing. Lucu mukanya. Mana yang lain tadi? Nah itu. Tuh. Tetap tajam ya. Balik ke sana semua. Perpindahan lensanya juga menurut gue lumayan smooth. 4K 120 fps menyenangkan kalau mau bikin video-video slow motion. Menurut gue hasilnya masih halus dan detailnya itu masih dapat. Terus ada juga mode Pro Video. Ini mode yang menurut gue lengkap banget. Bahkan support lock recording dan juga bisa LUT. Bahkan LUT-nya sendiri bisa ditambahin dengan impor sendiri kalau kalian punya LUT pribadi. Oke, sekarang masuk ngomongin baterainya yang kapasitasnya emang gede. Percuma kan, takutnya kalian mau main game terus juga rekam-rekam lama kalau baterainya tuh payah. Nah, ini buat kelasan flagship 7050 mAh dan ini kenanya awet banget guys. Screen on time gue pakai bener-bener itu sekitar 7 jam. Kalau dihitung-hitung sama screen off-nya total bisa nyampe 9 jam lebih. Gua ngecas pakai charger bawaannya yang support 100 watt super VOOC. Ini dari 2% sampai 100%. Cuma sejam lebih sedikit aja, 68 menit lah. Wireless charging juga support sampai 50 watt. Bahkan gue ngecek screen time-nya aja pakai aplikasi, ini handphone nyampe 27 jam lebih guys. Sumpah, ini mah kalian hitungannya kalau pakai biasa aja ya. Kalian cabut hari Senin pagi, ini bisa ngecasnya Selasa malam guys. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Oppo Find X9 Ultra ini worth it? Menurut gue dan videographer gue juga udah nyobain, menurut kita sih iya ya. Tuh, iya. Soalnya balik lagi ini bukan handphone yang asal mahal, yang cuma kelihatan branding. Ini handphone yang kelihatan banget effort engineering-nya. Dibikinnya tuh kayak mikirnya lama. Mulai dari desain, sistem kameranya juga, processing-nya, sampai experience upload Instagram aja tuh mereka pikirin dan itu termasuk jarang. Jadi kalau temen-temen nyari flagship yang all-rounded biasa, pilihannya itu ya ada lah. Tapi kalau teman-teman pengen HP yang bukan hanya ngasih pengalaman make handphone, ya jelas ini udah oke. Tapi juga punya kamera terbaik, terutama di bagian fotografi ya. Ya. Jadi kamera ada dua nih, ada foto, ada video. Nah ini di fotografi. Zoom optikal paling canggih saat ini. Terus warna juga bisa gue bilang paling konsisten. Dan experience fotografinya yang bener-bener berasa kayak kamera. Jadi ya Oppo Find X9 Ultra ini bisa banget masuk ke wishlist teman-teman. Nah buat Indonesia sendiri Oppo Find X9 Ultra ini hadir dalam dua varian. 512 sama 1 TB. Jadi nggak ada yang 256 GB. Menurut gue pribadi, sweet spotnya ada di 512. Tapi kalau teman-teman butuh 1 TB, ya nggak apa-apa. Siapin aja duitnya. Soalnya harga resminya sendiri sampai saat gue syuting ini, belum dikasih tahu harga resminya berapa. Gue udah nanya, tapi katanya, Mas Wasa, harganya masih bisa berubah-berubah sebenarnya sampai nanti hari H launching. Ya udah, paling ya nanti gue taruh aja di deskripsi di bawah pada saat video ini tayang, harganya harusnya udah ada. Tapi ya kalau ngelihat bocoran di luar katanya sih ya 512 GB itu ada di 20 jutaan gede dan yang 1 TB itu tembus 30 jutaan kecil. Jadi kayak yang 512 hampir 30, yang 1 tera itu lebih dari 30 juta. Ini yang gue pegang 512 by the way. Apakah mahal? Oh jelas mahal lah. Tapi ya jelas lah, soalnya tuh ini emang bisa gue bilang bukan buat semua kalangan handphonenya dan menyesuaikan target aja. Orang kaya pun belum tentu mau beli handphone ini. Jadi balik lagi, niche banget emang. Tapi ya soal harga ini gue ada saran ya, karena dari beberapa handphone yang sudah launching, gue sih ngecek juga di beberapa e-commerce, promo-promo itu setiap akun beda. Cashback yang gue dapet, videographer gue dapet, atau temen-temen yang dapet juga, ya itu bisa berbeda-beda. Karena kan ya balik lagi ada cashback bank, voucher tambahan, trade-in bonus, atau bahkan bundling aksesoris. Jadi kenanya ya sebenarnya lebih worth kalau temen-temen compare dulu sebelum beli. Dan menurut gue walaupun ini handphone bukan untuk semua orang, Oppo Find X9 Ultra ini adalah salah satu dari sedikit flagship yang masih bisa bikin harga mahalnya terasa justified. Tapi ya pokoknya setelah
ya sebulanan gue pakai ini handphone, gue sih ngerti kenapa Oppo berani naruh harganya yang lumayan tinggi. Karena balik lagi ini bukan flagship yang jual gimmick-gimmickan atau sekedar branding, atau bahkan handphone yang jualan dari iklan. Ini handphone semua hardware-nya bisa dibilang serius. Kalau teman-teman emang suka fotografi mobile atau content creation, Find X9 Ultra ini kerasa kayak investasi alat kerja juga. Bukan cuma handphone buat gaya, karena bisa bikin harga mahalnya terasa puas pas kita ngebelinya. Apalagi dia juga ada telephoto kit yang gede banget sih dan fotografi banget, makin kelihatan kayak apa ya, kayak kamera Hasselbladnya deh guys, ganteng parah sih. Gue suka banget sama warnanya sama desain ini, sumpah. Dan ya pokoknya segini aja review dari gua atau cerita-cerita pemakaian gue sebulan lebih si Oppo Find X9 Ultra ini. Menurut teman-teman kayak gimana? Punya pendapat sendiri? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Oke? Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Iya, tambahan satu lagi. Mau diadu sama Vivo ya, X300 Ultra. Oke, gue juga belum bikin videonya kok, karena lebih lama pakai ini ketimbang yang Vivo. Yang Vivo menyusul habis ini. Bye-bye.